Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pembahasan sumber daya konsumen dan pengetahuan dalam mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardani Purnamasari, SPD, MPDE. Kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Tiara Srilasneri, Wahyu Ervalisa, Melda Rianti, dan Elika Amita. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah saya akan langsung menjelaskan pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah sumber daya konsumen. Sumber daya konsumen adalah suatu pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seorang konsumen yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dibeli oleh konsumen atau keputusan apa yang akan diambil oleh konsumen. Sumber daya konsumen terhadap pembelian terkait dengan pendapatan yang didapat setiap konsumen. Tinggi atau rendahnya pendapatan konsumen mempengaruhi pengeluaran mereka terhadap suatu barang. Yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia, yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan benefit serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya ekonomi merupakan salah satu bentuk dari sumber daya konsumen. Sumber daya ekonomi terdiri dari dua. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Semua sumber atau kekayaan yang berasal dari alam yang berupa tanah, air, angin, cahaya, matahari, mineral, dan sebagainya. Contohnya, sumber daya tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, lalu hasil perkebunan tersebut dijual sehingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber daya kognitif. Sumber daya kognitif adalah kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental, karena kapasitas tersebut terbatas, orang harus selektif dalam apa yang mereka perhatikan dan berapa banyak perhatian dialokasikan selama pengolahan informasi. Contohnya, psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya. Selanjutnya, sumber daya sementara. Waktu menjadi variabel yang semakin penting dalam memahami perilaku konsumen. Karena konsumen mayoritas semakin mengalami kemiskinan akan waktu. Namun demikian, ada suatu bagian waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang sangat pribadi, yaitu waktu senggang. Sumber daya kognitif produk yang diklasifikasikan menurut sifat waktu konsumen disebut barang waktu. Yang pertama, barang yang menggunakan waktu. Produk yang memerlukan pemakaian waktu dalam mengkonsumsinya yaitu menonton TV, tenis, dan golf. Sedangkan barang penghemat waktu, produk yang menghemat waktu memungkinkan konsumen meningkatkan waktu leluasa mereka. Contohnya pemotong rumput dan fast food. Baiklah, saya Melda Rianti akan membacakan materi selanjutnya yaitu kandungan pengetahuan. Menurut kajian Maike mendefinisikan kandungan pengetahuan sebagai jumlah keupayaan sumber tenaga manusia, aset dan pengalaman kepemimpinan, modal teknologi dan maklumat, hubungan kerjasama, harga intelek, stok maklumat, serta kebolehan untuk berkongsi pembelajaran dan penggunaan yang boleh digunakan untuk menjaga kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Psikolog kognitif mengemukakan bahwa ada dua jenis pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan konsumen dibagi ke dalam 3 bidang umum. Yang pertama adalah pengetahuan produk, di mana adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi, produk, atribut atau fitur, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Yang kedua adalah pengetahuan pembelian, yaitu terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan pemakaian, yaitu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Agar produk bisa diberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan
yang tinggi, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Selanjutnya adalah F. Organisasi pengetahuan. Organisasi pengetahuan merupakan sesuatu untuk mengatur atau struktur organisasi untuk mengelompokkan sesuatu. Organisasi dibuat untuk memudahkan penggunaan dokumen atau pengetahuan itu sendiri. Atau juga bisa diartikan mendeskripsikan dokumen, isi, fitur, dan tujuan, dan membuat dokumen-dokumen dan bagian yang dapat diakses oleh orang-orang yang mencari mereka atau pesan yang isinya meliputi pengetahuan. Ada 4 kategori personel dalam pengetahuan organisasi. Mengategorikan orang-orang dalam sebuah organisasi dalam 2 dimensi sesuai dengan tingkat profesional dan kemampuan organisasi. Yang pertama adalah staf pendukung, yaitu membantu para ahli dan para manajer mereka tidak memiliki kualifikasi khusus. Yang kedua adalah profesional, merupakan yang paling tampil atau ahli, yang menjalankan pekerjaan dan mereka menyukai pemecahan masalah dan tidak menyukai rutinitas. Yang ketiga adalah manajer. Manajer ini kebalikan dari profesional. Mereka mampu pengelolaan dan pengorganisasian, telah belajar untuk bekerja melalui orang lain dan menyukai melakukannya. Yang keempat adalah pemimpin. Pemimpin ini merupakan di mana orang-orang yang lain ingin mengikuti pemimpin, ditunjuk oleh pengikutnya bawahan. Kepemimpinan melibatkan 2 tugas. Yang pertama, memutuskan kemana organisasi pergi dan membujuk orang lain untuk mengikutinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elika Amita. Yang selanjutnya, G. Mengukur pengetahuan. Pengukuran pengetahuan objektif adalah pengukuran yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan. Ukuran pengetahuan objektif yang berfokus pada potongan informasi khusus yang mungkin diketahui konsumen. Dan pilihan akhir untuk menilai pengetahuan adalah dengan menggunakan ukuran pengetahuan subjektif. Pengetahuan ini direfleksikan oleh pengukuran yang menyadap persepsi konsumen mengenai banyaknya pengetahuan mereka sendiri. Pada dasarnya, konsumen diminta untuk menilai diri mereka sendiri berkenaan dengan pengetahuan produk atau keakraban mereka. Ukuran pengetahuan subjektif berpusat di sekitar kesan konsumen mengenai pengetahuan total dan keakraban mereka. Akhirnya, pertimbangan diberikan pada metode alternatif untuk pengukuran pengetahuan, pengalaman pembelian atau pemakaian. Walaupun tentu saja berhubungan dengan pengetahuan, tidak harus memberikan indikasi yang akurat mengenai beberapa persisnya informasi yang dimiliki konsumen.